pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Luar biasa, kita jumpa lagi ibadah minggu anak minggu ini. Terima kasih kepada Tuhan atas kebaikan yang luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman sudah bersemangat. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah agar kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita naikkan pujian syukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Sekarang mari kita siapkan Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan dan melihat cerita. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Salam dan kasih Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita buka kitab kita. Kita buka Markus pasal 9 ayat 30 hingga 37. Kitab Markus pasal yang ke-9 ayat 30 hingga 37. Apakah semua sudah buka? Jika sudah, yuk kita baca bersama-sama. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian
Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku." Demikian firman Tuhan. Selamat pagi. Saya dalam perjalanan mencari rombongan Bapak Guru Yesus dan murid-muridnya. Tapi di perjalanan saya menjumpai seorang polisi wanita dan lalu lintas di sini agak semrawut. Sebentar ya, saya akan bertemu dengan beliau. Permisi Bu, maaf mengganggu tugasnya Bu. Ya Bu. Bagaimana kondisi jalan saat ini Bu? Kondisi jalan saat ini, lihat. Tadi saya ditelepon oleh masyarakat bahwa di sini terjadi kemacetan yang sangat parah. Tapi sekarang sudah mulai kondusif. Bagaimana hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa terjadi keruwetan dan ketidak baik ini Bu jalanannya? Tadi ketika saya hadir di sini, ketika saya mulai mengatur jalan di sini, banyak orang yang melawan arus. Itu menyebabkan banyak kemacetan. Sehingga jalanan macet sekali tadi. Tapi sekarang sudah mulai kondusif. Ibu bisa lihat jalan sebelah sana? Ya. Sudah mulai lancar. Ya. Nah, tuh. Ibu, itu sebelah sana lihat. Oh ya, Tidak pakai helm. Tidak pakai helm Bu. Iya, makanya mereka tidak taat peraturan. Padahal helm digunakan untuk keselamatan diri sendiri. Tapi biasanya mereka memakai helm karena takut bertemu polisi Bu. Nah, itu dia. Padahal itu untuk keselamatan dia sendiri, bukan karena saya tangkap. Oh ya. Saya tangkap karena itu bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Coba terbayang ketika dia jatuh, terbentur, ya temannya sebelahnya bisa nabrak dia kan? Ya. Nah, bisa jatuh juga. Nah, iya. makanya jangan takut kepada polisi lalu jadi taat, tetapi patuhi peraturan itu. Oh begitu ya Bu ya. Betul. Tapi biasanya Bu, orang-orang itu senangnya melanggar peraturan karena katanya peraturan itu untuk dilanggar. Bagaimana menurut Ibu? Itu tidak baik, itu tidak betul, itu tidak boleh dilakukan. Peraturan untuk ditaati. Siapapun yang memberikan peraturan harus ditaati, ya. Oh begitu. Jadi kalau peraturan lalu lintas harus ditaati ketika di jalan ya Bu ya? Iya betul. Oh ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas karena itu bisa menyelamatkan jiwa kita semua. Ya dan juga orang lain ya Bu ya? Iya Oke. betul, Ya. betul. Nah Ibu ada pesan yang akan disampaikan oleh pemirsa di rumah Bu? Boleh. Untuk semua yang saat ini mendengarkan saya sebagai polisi, saya berpesan kepada semuanya untuk satu, patuhi peraturan yang ada. Ya, tidak boleh menyerobot lampu merah, memakai helm, dan juga tidak menyerobot jalur orang lain. Apa itu menyerobot ya? Menyerobot itu mengambil jalur orang Oh lain. ya. Jangan Betul, mengambil betul. jalur orang lain ya. Lalu karena sekarang masa pandemi, jangan lupa menggunakan masker. Ya. Sering-sering cuci tangan, lalu jauhi kerumunan. Itu saja pesan saya. Oh begitu. Terima kasih banyak ya Bu Iya, ya. ini- Saya akan melanjutkan perjalanan Bu. Mau kemana ini perjalanannya? Saya mencari rombongan Pak Guru Yesus dan beberapa pengikutnya, beberapa muridnya. Tapi saya ketinggalan. Saya masih bingung Bu. Mencari harus kemana ya? Oh, yang menggunakan baju putih tadi ya? Bajunya putih, lalu ada selempang warna merah, lalu ada murid-muridnya sekitar 2 atau 3 orang begitu Bu. Iya, tadi saya lihat sebelah sana. Jalan sebelah sana. Oh, ya. iya. Nanti coba ikuti jalur sebelah sana, lalu belok ke kanan. Tadi Ya. saya lihat di daerah sana. Oh, ya. begitu. Ya. Sampai ketemu, sehat selalu. Ya, terima kasih ya Ibu ya. Ibu juga semangat bertugasnya. Tetap semangat. Selamat mengatur lalu lintas. Iya, terima kasih. Semoga banyak masyarakat yang menyadari peraturan
untuk menjalankan peraturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu ya. Ibu juga ya, jangan Ya. lupa pakai helm ya. Tapi saya nggak bawa motor Bu. Jadi gimana Bu? Aduh. Bawa helm jangan ditenteng aja, dipakai lalu naik motor. Masa pakai helm doang tapi nggak naik motor? Aduh. Ya nanti Nanti saya tilang. Ya. Kemarin saya sudah ditilang Bu, gara-gara saya pakai helm, motor saya di rumah. Aduh. Maaf ya, Besok Bu. dibawa motornya, jangan lupa ya. Helmnya saya tinggal di kantor. Jangan dipakai, motornya dan helmnya dibawa. Oke, baik Bu. Terima kasih Oke. banyak ya Bu. Sampai ketemu. Sampai jumpa Bu. Ya, Mari, terima kasih Bu. Ya. Saya akan melanjutkan perjalanan mencari Yesus ya. Sabar. Sampai jumpa. Wah, perjalanan kita tadi diikuti banyak orang ya. Iya. Semua orang ingin mendengar pengajaran dari guru. Mereka ingin mendapat mukjizat dari guru. Akhirnya aku menemukan rombongan ini. Maaf, permisi. Ini mbak-mbak yang kemarin Ya, permisi. Ketemu lagi dengan saya. Oh, Halo. kakak reporter. Iya. Maaf mengganggu ya. Iya, dari Saya- Koma TV ya. Iya, dari Koma TV betul nih. Maaf, saya langsung duduk. Iya, silakan. Maaf ya, tadi sebenarnya saya mau ikut dari yang kemarin tuh, tapi ya baru bisa sekarang. Nah, ini tadi saya di jalan ketemu polisi. Polisinya itu bilang tentang ketaatan lalu lintas karena lalu lintas di jalan itu tadi cukup padat. Banyak orang yang tidak mematuhi peraturan. Lalu kalau menurut Pak Guru gimana ya? Kita sebagai orang percaya perlu taat pada peraturan. Peraturan itu baik untuk kita semua. Taat pada peraturan berarti kita juga taat pada kehendak Allah, pada hal-hal yang baik. Nah, untuk itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kita perlu taat. Tapi taatnya bukan karena orang lain. Taat bukan karena ingin dilihat orang. Taat bukan karena takut dihukum, tapi taat karena kesadaran diri sendiri. Oh, berarti taat itu harus dari diri sendiri ya Guru ya? Betul sekali. Oh, iya ya. Taat sama semua apa yang sudah Yesus ajarkan. Taat pada apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang aku ajarkan, dan pada semua peraturan yang baik untuk kita semua. Oh, gitu ya. Oh, saya punya lagu. Tentang Lagu apa itu? Taat. Lagunya begini. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Gitu. Kalau tidak salah, kita pernah tahu. Kita pernah. Iya. Ya. Ada gerakannya bukan? Oh, ada teh gini teh. Ya, oh ya, T kan ini begini, lalu Oke. A, nah, ya, A lagi, ya, Terus P. T, ya, begitu. Mari kita coba. Yuk kita nyanyi ya, Iya. supaya para pemirsa di rumah, teman-teman, adik-adik bisa ikut menyanyi juga, Supaya bisa taat juga. Betul sekali. Oh ya, betul. Terima Kalau kasih. ingat lagu itu ingat harus. Oh ya, aku harus taat. Jadi. Oh ya, yuk mari, Ayo. yuk, 1, 2, 3. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat.
tadi? Ceritanya seru nggak? Sekarang kita akan membaca pesan hari ini bersama-sama ya. Ketaatan akan memberi rasa sukacita. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Berkat Tuhan melimpah kepada kita. Sekarang kita akan mempersiapkan persembahan untuk siang. Mari kita nyanyikan Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
Teman-teman, mari kita berdoa, persembahan, dan syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang dan berkat-Mu sepanjang minggu lalu. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami ketika kami bermain, belajar, dan tidur. Ampuni kesalahan yang sudah kami lakukan, yang membuat Tuhan dan orang tua kami sedih. Ajarlah kami menjadi murid-Mu yang melakukan perbuatan baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua kami dan para pelayan ibadah anak di gereja. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah belajar tentang ketaatan membuahkan rasa sukacita. Kami berdoa bagi para pendeta dan majelis gereja dan para pemimpin di negara kami. Berkatilah presiden dan para menteri dalam memimpin negeri ini. Berkatilah orang tua kami dan semua pelayan jemaat anak yang menolong kami mengenal Tuhan dan hidup beriman. Bagi teman kami yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Saat ini kami berdoa untuk vaksin yang sudah dilakukan supaya dapat mencegah bertambahnya saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Tuhan sertai kami semua untuk tetap sehat, untuk para dokter dan para medis dan seluruh orang yang sakit yang mengupayakan kesehatan bagi kami. Tuhan yang memberikan obat bagi yang sakit, Tuhan lindungi bangsa Indonesia. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan bagi rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Kau limpahkan bagi keluarga kami. Dan persembahan ini kami titipkan ke mama papa untuk diserahkan ke gereja. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati juga mereka yang mengolah persembahan ini. Tuhan beri hikmat. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Luar biasa ya adik-adik, minggu ini kita mau belajar mengungkapkan keinginan di dalam kalimat doa ya. Kita mau buat buku doa. Alat dan bahannya, karton manila boleh, karton buffalo boleh, kemudian HVS berwarna boleh atau HVS warna putih saja boleh, kemudian pita 40 cm. Lalu alat-alatnya
lem, gunting, pensil boleh, ballpoint boleh. Pertama-tama kita lipat karton buffalo ini menjadi 2. Kemudian kita pedaskan begini. Lalu kita bisa jiplak tangan kita seperti ini. Adik-adik bisa taruh tangan di sini. Lalu di gambar seperti ini, gitu bisa ya. Nah, kalau tangan Baria terlalu besar, Baria kemarin jiplak nih tangan adik. Adik kecil namanya siapa? Aisyah. Aisyah. Namanya adik Aisyah. Nah, kita tempel di sini, terus kita jiplak. Atau tangan adik-adik sendiri juga nggak apa-apa, memang harus tangan adik-adik sendiri ya. Kita jiplak pakai pensil atau ballpoint. Kalau sudah, nanti kita gunting. Perhatikan ya, nanti di sebagian sini jangan ikut digunting ya, yang digunting langsung ke jari-jari saja sampai ke jempol. Oke? Kita gunting. Seperti ini. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Tuh, karena enggak kita gunting ya. Lalu, kita mau siapkan kertas HVS yang berwarna ini. Warnanya bisa terserah adik-adik ya, atau putih saja juga bisa. Dari ukuran segini, karena tangannya segini, jadi Mbak Ria ambil yang ukurannya kira-kira ini mungkin sekitar 20 cm kali 20. 10 cm kali 10 cm, sorry. Nah, ini kita bagi 2 seperti ini, kemudian kita letakkan di sini biar nggak sama. Nah, kemudian kita bentuk hati seperti ini. Digambar, kita bentuk hati ya. Kita mau bentuk hati. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah, kita gunting. Jadi, nah kita mau taruh seperti ini ya. Tuh, kita mau letakkan di tengah-tengah seperti ini. Tuh, begitu ya. Seperti ini. Nah, nanti kita stapler. Tapi kalau pakai stapler adik-adik hati-hati ya, nanti dibantu sama papa atau mama di rumah ya. Kita stapler caranya, kita penggang seperti ini. Kemudian staplernya kita buka seperti ini. Kemudian kita taruh di tengah-tengah. Satu saja. Satu boleh, 2 boleh. Terserah adik-adik ya. Ini baru coba 1 ya. Ini seperti ini. Seperti ini ya. Hati-hati sama staplernya ya. Jadi deh buku doa kita tuh. Nah, adik-adik nanti bisa tulis di sini. Tuh, di sini doanya setiap hari ya. Di bagian